Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, untuk pertemuan kita hari ini, Ibu akan membahas mengenai perhitungan biaya produk bersama atau joint product. Nah, terlebih dahulu kita perlu tahu definisi dari produk bersama, yaitu beberapa produk yang dihasilkan dalam suatu rangkaian atau seri produk secara bersama dengan menggunakan bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead secara bersama. Biaya tersebut tidak dapat ditelusuri atau dipisahkan pada setiap produk, dan setiap produk mempunyai nilai jual atau kuantitas yang relatif sama. Nah, jadi ini adalah gambaran dari produk utama dan produk sampingan. Ketika kita melakukan produksi secara bersama ya, produksi bersama, maka kita akan menggunakan biaya bersama yang akan menghasilkan produk utama dan produk sampingan. Nah, produk utama misalnya di perusahaan industri penggilingan beras. Jadi dalam perusahaan tersebut akan menghasilkan dua produk secara bersamaan, yaitu produk utamanya berupa beras yang nilai jualnya relatif lebih tinggi dan produk sampingannya berupa dedak yang nilai jualnya relatif lebih rendah. Untuk contoh lainnya ya, di perusahaan industri penggilingan minyak bumi. Jadi produk utamanya adalah minyak bumi dan produk sampingannya adalah aspal. Jadi kalau adik-adik mau membedakan yang mana produk utama dan yang mana produk sampingan di dalam sebuah produk bersama, maka kita tinggal melihat yang mana yang nilai jualnya itu relatif lebih tinggi. Nah, itu adalah produk utama. Sedangkan produk yang nilai jualnya relatif lebih rendah itu adalah produk sampingan. Nah, kemudian biaya produk bersama adalah biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan produk bersama. Biaya bersama atau joint cost adalah biaya yang diolah secara bersama seperti bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead untuk menghasilkan beberapa produk. Kemudian, alokasi biaya merupakan pembebanan biaya secara proporsional dari biaya tidak langsung atau biaya bersama ke objek biaya. Jadi ketika kita melakukan produksi secara bersama ya, maka kita perlu melakukan alokasi biaya. Jadi kita harus menentukan berapa biaya yang digunakan untuk memproduksi produk utama dan berapa biaya yang digunakan untuk memproduksi produk sampingan. Nah, untuk menentukan berapa alokasi biayanya ada 4 metode ya. Metode nilai pasar atau metode nilai jual relatif, kemudian metode unit kuantitatif atau metode satuan fisik, dan kemudian metode rata-rata biaya persatuan, dan yang terakhir metode rata-rata tertimbang. Nah, untuk lebih detailnya Ibu akan jelaskan dua metode ini ya, metode nilai pasar dan metode unit kuantitatif. Metode nilai pasar adalah pembebanan biaya bersama atas dasar nilai jual masing-masing produk. Jadi kita mengalokasikan biayanya berdasarkan dari nilai jual dari setiap produk. Ini contohnya ya, contoh perhitungannya. Soalnya PT Abadi Buana adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penggilingan minyak. Biaya bersama yang diperlukan untuk proses penggilingan minyak tersebut adalah 1 juta rupiah. Proses produksi bersama yang dilaksanakan pada perusahaan tersebut secara bersamaan menghasilkan bensin sebanyak 40.000 liter, minyak pelumas sebanyak 35.000 liter, dan minyak tanah sebanyak 25.000 liter. Harga jual masing-masing produk per liter setelah titik pisah: bensin Rp1.000
per liter, minyak pelumas Rp750 per liter ya. Kemudian minyak tanah sebesar Rp500 per liter. Nah, dari sini kita tentunya sudah bisa tentukan ya, yang mana produk utama dan yang mana produk sampingan. Kita lihat yang mana yang paling tinggi harga jualnya dari ketiga produk ini. Jadi produk utamanya adalah bensin ya, dan produk sampingannya adalah minyak pelumas dan minyak tanah. Nah, sekarang kita akan membuat alokasi biaya bersama. Jadi ini tabelnya ya, untuk menentukan berapa alokasinya berdasarkan nilai pasar. Jadi produk bersamanya ada bensin, pelumas, dan minyak tanah. Nah, jumlah produknya 40.000 liter untuk bensin, pelumas 35.000 liter, dan minyak tanah 25.000 liter. Ini masih berdasarkan soalnya ya tadi. Kemudian harga jual per unitnya juga sudah tertera di soalnya. Untuk bensin Rp1.000 per liter, pelumas Rp750 per liter, dan minyak tanah Rp500 per liter. Sekarang kita akan menghitung berapa nilai jual dari bensin ya. Rumusnya itu coba kita lihat di sini. Jadi ini rumusnya untuk menentukan nilai jual kolom 1 dikali kolom 2. Jadi kolom 1 jumlah produk dikali kolom 2 harga jual per unit, itulah nilai jualnya ya. Jadi untuk menentukan berapa nilai jual bensin, kita kalikan 40.000 liter dikali Rp1.000, hasilnya Rp40 juta. Kemudian untuk menentukan berapa nilai jual pelumas, 35.000 liter dikali Rp750, hasilnya Rp26.250.000. Sama juga untuk minyak tanah ya, 25.000 liter dikali Rp500, hasilnya Rp12.500.000. Oke. Nah, setelah semuanya diketahui nilai jualnya, kita totalkan. Bensin 40 juta, pelumas 26.250.000, dan minyak tanah 12.500.000. Totalnya 78.750.000. Kemudian kita tentukan nilai jual relatif. Nilai jual relatif ini berupa persentase. Jadi untuk menentukannya, rumusnya adalah nilai jual per produk ya, dibagi total nilai jual dikali 100%. Nah, jadi untuk menentukan berapa nilai jual relatif bensin ya, 40 juta dibagi 78.750.000 dikali 100%. Hasilnya adalah 50,80%. Kemudian untuk mengetahui nilai jual relatif dari pelumas, 26.250.000 dibagi 78.750.000 dikali 100%. Hasilnya adalah 33,33%. Kemudian kita tentukan nilai jual relatif dari minyak tanah. Nilai jualnya yaitu 12.500.000 dibagi total nilai jual yaitu 78.750.000 dikali 100%. Hasilnya adalah 15,87%. Nah, kemudian kita akan menentukan alokasi biaya bersama. Alokasi biaya bersama rumusnya kolom 4 dikali 1 juta. 1 juta ini adalah biaya bersama yang diperlukan untuk proses penghilangan minyak. Jadi
Kolom 4 yang ini ya, dikali 1 juta. Jadi 50,80% dikali 1 juta. Jadi alokasi biaya bersama untuk bensin adalah 508.000. Kemudian untuk pelumas alokasi biaya bersamanya 33,33% dikali 1 juta. Hasilnya 333.300. Kemudian untuk alokasi biaya bersama minyak tanah 15,87% dikali 1 juta, hasilnya adalah 158.700. Jadi ini adalah alokasi biaya bersama. Nah, untuk menghitung biaya per unit untuk bensin kolom 5 dibagi kolom 1. Jadi yang ini ya, kolom 5 dibagi kolom 1. Untuk bensin Rp508.000 dibagi 40.000 liter, hasilnya Rp12,70. Untuk pelumas Rp333.300 dibagi 35.000 liter, hasilnya Rp9,52. Untuk minyak tanah Rp158.700 dibagi 25.000 liter, hasilnya Rp6,35. Oke. Bagaimana sampai sini untuk metode nilai pasar? Bisa dimengerti? Oke, kita lanjut ke metode unit kuantitatif atau metode unit fisik. Nah, jadi dalam metode ini pembebanan biaya bersama kepada produk didasarkan atas unit secara fisik atau output dari suatu produk. Nah, rumusnya ini. Pembebanan sama dengan jumlah unit masing-masing produk dibagi jumlah unit keseluruhan produk dikali biaya bersama. Coba kita lihat soalnya ya. PT Rindu Menanti memproduksi 3 produk secara bersama, yaitu produk A, B, dan C. Biaya bersama yang dikeluarkan untuk menghasilkan ini ketiga maksudnya ya, ketiga produk tersebut adalah Rp150 juta. Nah, ini data-data lain ya terkait soal ini. Nah, untuk produk A, jumlah unit yang diproduksi sebanyak 30.000 unit. Untuk produk B 48.000 unit. Dan untuk produk C, unit yang diproduksi sebanyak 42.000 unit. Nah, harga jualnya masing-masing untuk produk A Rp3.000, produk B Rp2.500, dan untuk produk C Rp5.000. Kemudian biaya proses lanjutan untuk produk A 18 juta rupiah, produk B 25 juta rupiah, dan produk C 46 juta rupiah. Sekarang yang akan kita kerjakan adalah hitunglah alokasi biaya bersama masing-masing produk. Kemudian hitunglah biaya produksi masing-masing produk. Nah, yang pertama kita akan menghitung alokasi joint cost masing-masing produk. Joint cost atau biaya bersama ya. Nah, untuk produk A ya, kita masukkan di rumusnya. Rumusnya yang ini ya. Jadi jumlah unit masing-masing produk dibagi jumlah unit keseluruhan produk dikali biaya bersama. Jadi jumlah unit produk A 30.000 dibagi total produk yang diproduksi ya 120.000. Jadi ini jumlah unit produk A 30.000 dibagi total keseluruhan yang diproduksi. 30.000 tambah 48.000 tambah 42.000, hasilnya adalah 120.000. Nah, jadi untuk produk A 30.000 dibagi 120.000 dikali 150 juta. 150 juta itu adalah biaya bersama ya. Biaya bersama untuk menghasilkan produk A, B, dan C.
Jadi hasilnya adalah Rp37.500.000. Nah, kemudian rumus yang sama untuk menentukan alokasi joint cost produk B, 48.000 dari sini ya. Unit yang diproduksi untuk produk B 48.000 dibagi total keseluruhan produk yang diproduksi yaitu 120.000 dikali 150 juta, hasilnya adalah 60 juta. Kemudian produk C, unit yang diproduksi 42.000 ya. Ini 42.000 dibagi 120.000 dikali 150 juta. Hasilnya adalah 52.500.000. Jadi ini alokasi masing-masing dari produk ya. Dimana ketika diproduksi itu biayanya adalah 150 juta. Nah, ini sudah alokasi untuk produk A, B, dan C ya. Nah, selanjutnya kita tentukan berapa biaya produksi dari masing-masing produk. Rumusnya ini, biaya produksi sama dengan alokasi joint produk ditambah biaya proses lanjutan. Jadi alokasinya kan sudah ada ya, sudah kita hitung tadi. Tinggal kita masukkan di rumus. Untuk produk A, 37.500.000 ditambah biaya proses lanjutan. Yang ini ya, biaya proses lanjutan produk A 18 juta. Jadi hasilnya 55.500.000. Kemudian untuk produk B 60 juta, asalnya dari sini ya. 60 juta ditambah 25 juta yaitu biaya proses lanjutan untuk produk B. Hasilnya adalah 85 juta rupiah. Kemudian untuk produk C 52.500.000 ya, ditambah 46 juta yaitu biaya proses lanjutan dari produk C. Hasilnya 98.500.000. Nah, ini adalah cara perhitungan dengan metode unit kuantitatif. Oke, biar lebih mengerti, kita kerjakan soalnya ya. Jadi ini soalnya, silahkan adik-adik kerjakan. Nih ya, A dan B. Oke.